Inilah misteri ilmu laduni, ilmu tanpa guru zahir yang mengubah hidup para kekasih Allah. Bersiaplah membuka mata batinmu, karena perjalanan ini bukan untuk yang lemah hati. Ilmu yang tak diajarkan di madrasah dunia. Ada ilmu yang tak tertulis dalam kitab, tak tercetak di atas kertas, bahkan tak pernah diucapkan oleh para guru yang hidup di dunia ini. Ilmu itu turun langsung dari langit, meresap ke dalam hati mereka yang Allah kehendaki. Inilah ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang bukan hasil logika, bukan pula buah dari studi panjang di ruang-ruang akademik. Ia datang sebagai cahaya yang menyinari relung jiwa, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa pelantara manusia. Inilah rahasia ilmu yang tak dapat dimiliki oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang telah disucikan oleh perjalanan batin yang dalam. Tak semua orang memahami keberadaan ilmu ini. Banyak yang menolaknya karena tidak terlihat. Banyak pula yang meragukannya karena tak bisa diukur. Namun bagi para wali dan arifin, ilmu laduni adalah nafas kehidupan rohani. Ia hadir sebagai jawaban sebelum pertanyaan itu muncul. Ia memberi petunjuk sebelum langkah kaki benar-benar bingung. Ia membukakan makna di balik makna, menyingkap hijab di balik tabir kehidupan, membawa pelakunya kepada pemahaman yang tak tertampung oleh akal biasa. Ilmu ini bukan hasil usaha akal, melainkan limpahan dari rahmat Allah. Ia tak bisa dicari, tapi bisa dihadirkan. Tak bisa diminta, tapi bisa dihadapi dengan kesiapan jiwa. Karena ilmu laduni bukan semata soal kecerdasan, tapi tentang kejernihan hati. Bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang seberapa dalam ruh mampu menyerap kebenaran. Ia adalah cermin dari makam kedekatan seseorang dengan Allah. Semakin dekat, semakin terang pancarannya. Ketika seseorang menerima ilmu laduni, hatinya berubah menjadi ladang cahaya. Ia memahami rahasia tanpa harus bertanya. Ia menangkap makna hanya dengan rasa. Banyak dari para sufi dan kekasih Allah yang hidup dalam kesunyian, tapi dada mereka dipenuhi samudera ilmu. Mereka tidak butuh podium untuk menyampaikan kebenaran, karena keberadaannya saja telah menjadi pelajaran. Kata-katanya menjadi zikir, diamnya menjadi tafsir, dan hidupnya menjadi isyarat ilahi yang halus namun dalam. Namun jalan menuju ilmu laduni bukan jalan pintas. Ia menuntut pengorbanan ego, kehancuran nafsu, dan kemurnian niat. Mereka yang dikehendaki Allah menerima ilmu ini adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka yang tak lagi mencari kemuliaan dunia, tak lagi haus pujian, dan tak lagi mengejar nama besar. Hati mereka menjadi wadah suci, tempat turunnya rahasia. Dan ketika ilmu itu datang, mereka tak merasa hebat. Mereka justru semakin tunduk, semakin hancur dalam rasa rendah diri di hadapannya. Inilah ilmu yang diajarkan Allah langsung kepada Nabi Khidir, yang dengannya ia mampu melakukan sesuatu yang tampak keliru, namun mengandung kebenaran yang dalam. Inilah pula ilmu yang membuat Nabi Musa AS diperintahkan untuk belajar kepada hambanya yang satu itu. Padahal Musa adalah seorang nabi. Maka siapa kita yang mengira bahwa semua ilmu hanya berasal dari manusia? Tidakkah kita menyadari bahwa sumber segala ilmu adalah Dia, Zat yang Maha Mengetahui? Ilmu laduni bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dibanggakan. Ia hadir sebagai beban, sebagai amanah yang besar. Karena siapapun yang menerimanya akan diuji dengan tanggung jawab. Bukan sekadar tahu, tapi harus mampu menjaga dan menempatkannya dengan adab. Dan pada akhirnya, ilmu ini bukan tentang pengetahuan, tapi tentang pengenalan.